Hello, grade 2 students. How are you? I hope you are doing good at home. And of course, in my prayer, I hope that everyone is always healthy. Ya, selamat datang di kelas bahasa Inggris. Gimana kabarnya? Miss harap kalian selalu sehat ya. And it's always in my prayer, maksudnya ya selalu didoa Miss kalian itu selalu sehat biar belajarnya itu tambah semangat. Walaupun kalian cuma nonton video. But I hope it's fun, ya. Miss harap ini menyenangkan. Walaupun cuma lihat video, tapi kalian bisa dengar suara Miss kan? Kita bisa sambil bercanda juga lihat video ini, sambil belajar juga. Okay? Alright. So, are you ready to study English? Yay! Okay, I believe you are ready. Okay. Kita mau belajar apa ya hari ini? Here we go. Please pay attention. Kita lihat ya, dengan seksama. Kita mau belajar apa hari ini? Oke. Kita hari ini mau belajar tentang ordinal number. Ordinal number itu apa sih, Miss? Oke, ordinal number itu menyatakan seperti kalau number itu sendiri kan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ordinal number itu yang keberapa? Misalnya ke 1, kedua, ketiga. Oke, nah jadi penulisannya pun berbeda. Dengan penulisan angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 itu berbeda. Oke, ini sesuatu yang baru ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan belajar ordinal number ini dari angka 1 sampai 10. Let's see. Nah, ini adalah angka satunya ordinal number. Oke, jadi ordinal number ini bukan hanya tulisan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tetapi di belakangnya ini ada sesuatu anak-anak. Kalau 1 belakangnya ada S sama T atau ST. Kalau 2 belakangnya ada N sama D. Kalau 3 ada R sama D. Ini gunanya apa? Nah, gunanya itu adalah yang paling belakang di sini, ya, lihat semuanya di sini, ini akan letaknya ada paling di belakang tulisannya. Kita contohin aja satu. Nah, angka 1 bukannya once, tapi di sini first. Nah, S dan T-nya ini adalah diletakkan di paling belakang. Ya, makanya anak-anak dari sekarang udah harus dibiasakan tahu ordinal number ini. Ya, jadi semangat. Nah, kalau 2 itu apa? Nah, 2 itu bahasa Inggrisnya second. Ya, ini ke 1 first, kedua second. Lagi-lagi N sama D-nya itu ada di paling belakang. Makanya Miss bilang, yang paling belakang sini itu letaknya nanti paling ujung dari kata. 2 huruf terakhirnya. Bagaimana dengan kata 3? Kalau 1 first, second, how about number 3? Number 3 itu, atau ketiga, itu kita ngomongnya third. Third. Tuh, lagi-lagi sama ya, R dan D-nya ada di paling belakang. Nah, jadi mau tidak mau memang anak-anak harus menghafalkannya. Nanti ini berguna ya sampai kamu kuliah, kalian udah tahu first, second, sampai selama-lamanya. Pasti kamu tahu artinya. Oke, yang keempat apa, Miss? Yang keempat ini cukup gampang. Karena 4 itu kan kalian tahu kan bahasa Inggrisnya 4. Anak-anak tulis 4, tinggal ditambahin TH belakangnya. Bacanya adalah fourth. Jadi belakangnya itu ada th. Jadi fourth. Oke. Bagaimana dengan jadi angka 1, 2, 3 beda ya tulisannya. Dia beda sendiri, tapi kalau angka 4 tinggal 4, 4, 1, 2, 3, 4. 4 ditambahin T dan H paling belakangnya. Bagaimana dengan 5, Miss? Fifth ya, Miss. Nah, angka 5 pun berbeda anak-anak. Ini bukan 5 tapi bacanya fifth. Ya, fifth. Dia dari kata fifth ditambahin T dan H. Jadi bacanya fifth. Jadi dari angka 1 sampai 5 yang tulisannya seperti angka di depannya ini atau angka 1, 2, 3, 4 ini hanya di angka 4-nya saja. 4 ditambahin TH. Yang lainnya angka 1, 2, 3, dan 5 itu tulisannya berbeda. Jadi kalian nggak boleh tulis 5, treat, tooth. Nggak ada seperti itu. Oke? Kita baca sama-sama ya. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Gimana anak-anak? Ya, ini hal yang baru. Makanya sesuatu hal yang baru itu kita pelajarin. Biar gak belajar yang lama-lama aja dong. Biar tambah semangat dan pengetahuannya lebih dalam lagi. Oke, bagaimana dengan nomor 6?
Nah, kabar baiknya adalah angka 6, 7, dan 8, oke, itu sama kayak angka 4. Tulisannya 4-nya dulu, baru dikasih belakangnya TH. Nah, kalau 6 ini kan 6. 6, tinggal copy atau disalin tulisan TH-nya di belakang. Angka 7, 7. 7th. Angka 8 juga 8 kan? E-I-G-H-T kan? 8. Nah, tapi hati-hati, bukan T-nya 2 kali ya. Karena 8 itu udah ada T-nya, tinggal yang anak-anak tulis H-nya aja. 8. Jadi T-nya nggak boleh 2 kali. Hati-hati. Jadi nanti kalau misalnya ada latihan tugas, Miss kasih 7 tambah TH di atasnya. Itu apa? 7. Kalian harus cari tulisan 7 yang benar. Nah, misalnya angka 8, sengaja misalnya kasih pilihannya T-nya 2, ada T-nya 3. Ya, nggak bisa dipilih dong, karena T-nya itu cuma 1. Oke. Nah, jadi yang tadi misalnya bilang yang sedikit lebih mudah itu kalau anak-anak sudah bisa menulis angka 1 sampai 10, yaitu di angka 4, di angka 6, 7, 8. Nah, angka 9 beda sih anak-anak. Bukan ninth ya, tapi bacanya nint. Nint. Oke, jadi bukan ninth, tapi nint. Tapi kalau anak-anak bisa lihat di sini, kalau nine itu kan tulisannya nine ya, N-I-N-E. Ini intinya E-nya aja yang dibuang, terus TH gitu, ditambahin di sini. Bagaimana dengan 10? Kabar gembiranya 10 itu gampang tulisannya. 10 tambahin TH aja. Jadi yang kalau anak-anak sudah bisa menulis angka 1 sampai 10, angka yang anak-anak tulis angka 1, 2, 3 itu yang bisa digunakan tuh di angka 4, 6, 7, 8, dan 10. Itu tinggal 10 tambah TH gitu. Tetapi angka 1, 2 itu udah beda. Ya, 1, 2, 3, 5, dan 9 itu berbeda. Oke? Semangat. I know you can do it. Kita lihat lagi, selain kita belajar ordinal number yang artinya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ya, kalau misalnya anak-anak bingung, misalnya contohnya adalah kayak gini. Aku anak ke-1, berarti aku itu I am the first child. Jadi kamu nggak bisa ngomong I am one child, nggak bisa. Ya, terus karena ordinal number itu kan yang keberapa. Ya, bukan menghitung gitu. Misalnya yang contoh soal kedua, rumah saya di nomor kedua sebelah Tono, ya kan? Sebelah rumah Tono. My house is the second house after Tono's house. Misalnya, the second, kedua. Jadi perbedaannya adalah di penggunaannya. Ingat, yang ini semua artinya ke nomor berapa? Ke 1, kedua. Oke, selain belajar ordinal number, kita nggak boleh lupa sama yang namanya number. Ya, number itu ada 1 sampai 10, I believe. Kalian pernah belajar angka 1 sampai 10 tulisannya. Tapi sekarang kita mau memperbanyak angka 1 sampai 20 anak-anak. Oke, jadi anak-anak sudah harus tahu angka 1 sampai 20 tulisannya seperti apa. Ya, biar nggak salah pilih jawaban nanti. Kita mulai dari 1 sampai 10 ya. Nah, angka 1 sampai 10 ini gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, bisa yakin kalian sudah bisa semuanya ya, angka 1 sampai 10. Kalau belum bisa, jangan menyerah. Dipelajari lagi tulisannya. Oke, nah angka 1 sampai 10 ini, Miss Angel tambahkan lagi 11 sampai 20. Ya, jadi anak-anak sudah harus tahu juga angka 11 sampai 20 tulisannya seperti apa. Nah, 11 itu kita baca sama-sama. 11. 11. Ya, jadi beda, bukan 10, 1, 10, 10, terus 1, 1, jadi 11, bukan. Gak bisa kayak gitu. Berbeda tulisannya anak-anak, oke? Kita punya 12, 12, 12. Ya, bagi yang mau belajar di rumah, kalian ini aja. Misalnya angka 12, bahasa Inggrisnya apa? Nah, suruh isi titik-titik atau gimana, ya. Terus angka 13, 13, 13. Oke, jadi bukan 13 ya. Jangan mentang-mentang di sini 3 jadi 13, nggak ada. Nah, angka 14 di sini, bahasa Inggrisnya 14. Jadi, belasan itu sebenarnya tin ini belas, jadi 14 gitu. Ya, jadi anak-anak ambil dari belakangnya sini, 4, terus ditambahin tin. Tin itu T, double E,
sama N, teen. Oke. Nah, terus 15 apa? Bukan 15, tapi 15. Sama kayak bahasa Indonesia sih tulisannya, F-I-V, fifth, baru teen. Teen kan memang tulisannya beda ya. Terus 16, 16. 17, 17. 18, 18. Nah, lihat di sini ya. Kan tadi Miss bilang belas itu teen ya. Tetapi untuk kata 8 ini kan udah ada T-nya. Jadi anak-anak nggak boleh T-nya 2 kali. Jadi tulisan dalam bahasa Inggrisnya jelek. Jadi nggak ada juga makanya. Jadi T-nya 1 kali aja. Dan 19. 9 angka 9 dan teen. Jadi 19. Yang terakhir 20. Oke? 20. Oke. 20. 20. Jadi kata-kata di sini yang belasan itu yang bisa ambil dari kata-kata belakangnya itu angkanya cuma 14, 16, 17, 18, sama 19. Ya, karena maksudnya Miss adalah 14, 4-nya dulu, 14. Terus 16, 16 dari kata 6. Terus 7, 17. 8, 18. 9, 19. Kalau yang lain anak-anak harus sudah bisa belajar tulisannya dan spelling. Anak-anak tolong dilatih ya di rumah. Oke. Nah, selanjutnya kita itu mau belajar tentang whose. Whose itu bacanya whose, bukan whose. Suruh kucing kabur ya, bukan. Tapi di sini whose itu singkatan dari who is. Who is itu artinya siapa. Ya. Siapa dia? Siapa kamu? Nah, itu sebenarnya ada di halaman 22 unit 2-nya Student's Book. Ya, buku OD-nya dikeluarin ada di halaman 22. Dan seterusnya sampai habis ya, 22 bab 2-nya sampai habis. Nah, di sini vocabulary-nya atau kata-katanya yang mau dipelajarin ada apa aja? Bisa dicek di halaman 22. Dibuka ya anak-anak. Di halaman 22 kita belajar tentang my family. Ya, makanya kita belajar tentang whose. Siapa? Oh, nenekku. Siapa itu? Oh, anjingku. Siapa dia? Oh, tanteku. Nah, makanya kita mau belajar dulu. Halaman 22-nya sudah dibuka ya pastinya. Di sini kalau belum dibuka pause dulu videonya, nggak apa-apa. Jadi ini video itu bisa kamu pause. Oke, kalau nggak ngerti bisa kamu pause terus diulang-ulang, dicepetin atau kalau udah bisa boleh cepetin. Tapi kalau nggak bisa ya diulang lagi ya, jangan dipercepat. Ya. Dan bisa balik-balik lagi kan yang tempat yang kamu nggak ngerti. Nah, di halaman 22 ini kita belajar tentang family members. Oke, di sini ada yang bawah ya anak-anak ya. Ada uncle. Uncle. Uncle itu paman. Kita juga punya aunt. Aunt. Kita punya bibi atau tante gitu ya. Terus kita ke bawah dulu, ada grandson. Grandson itu adalah cucu laki-laki, son. Nah, kalau granddaughter itu artinya cucu perempuan. Ya, makanya di gambar ini nenek-nenek nih. Oh, itu grandson saya. Oh, itu cucu laki-laki saya. Oh, itu cucu perempuannya dia gitu. Atau kamu. Nah, terus yang C ya, itu ada son. Itu laki-laki, anak laki-laki. Ya, grandson cucu laki-laki. Tapi kalau son anak laki-laki. Ya. Terus daughter anak perempuan. Nah, misalnya dia nanya, itu siapa mereka? Oh, mereka my son and my daughter. Anak perempuanku dan anak laki-lakiku, gitu ya. Kita juga punya cousin yang G. Cousin itu sepupu. Nah, terus kita lanjut dulu ke halaman 24. Kita mau belajar vocabulary-nya dulu ya. Vocabulary itu adalah kata-katanya. Ya, tadi selain first, second, third, 1 sampai 20, tapi kamu juga punya kata-kata di halaman 22 dan 24 lagi. Nah, di sini itu lebih ngomongin tentang tempat. Karena kita akan belajar 2 hal. Yang satu nanya itu siapa, yang kedua nanya mereka di mana. Jadi harus tahu juga nama-nama tempat anak-anak. Oke? Nah, di sini nama tempat-tempatnya adalah house. House. Terus kita punya garden. Garden. Jadi kita punya house yang artinya adalah rumah. Garden itu artinya kebun. Oke, garden kebun. Terus kita punya store. Store itu artinya adalah toko, ya. Dan kita juga punya bakery. I know you like bread and cakes. Jadi bakery itu adalah tempat
jual roti atau kue. And then also we have post office. Oke, post office ya, kantor pos. Ya, itu tulisannya. Dan yang F kita punya restaurant. Restaurant. Jadi itu restoran, tempat makan. Terus kita punya bank. Bukan bank, tapi bank yang artinya bank dalam bahasa Indonesia, tempat apa? Menabung. Kita punya juga yang H itu ada apartment. Apartment. Ya, pasti udah pada tahu ya, bangunan yang tinggi yang ditinggal sama orang seperti rumah susun itu apartment. Nah, kalau anak-anak sudah tahu vocabulary-nya ini semuanya, kita baru bisa belajar nih grammarnya. Grammar itu tata bahasanya. Nah, kita mau belajar yang apa? Nah, kita belajar tentang whose atau artinya who is. Nah, makanya di sini kita belajar family. Itu siapa? Itu siapa? Nah, kamu bisa menjawab ini dengan my, artinya punyaku. Ya, contohnya gini. Who's she? Oh, nenekku. Who's he? Oh, kakekku misalnya. Atau kamu juga bisa jawab dengan your. Berarti punya kamu. Who is she? Oh, itu nenekmu, punyamu. Oh, who is he? Oh, itu pamanmu. Misalnya kayak gitu. Jadi, ini belajar tentang penggunaan my dan your juga. Artinya punyaku dan punyamu. Ya. Gak usah pusing-pusing, bisa jelajarin dulu di sini. Coba anak-anak lihat lagi kembali ke layar. Ini who is, singkatan dari who dan is. Ya, kalau digabung kata-katanya jadi whose. Ya. Dan ini anak-anak menggunakan my nanti di jawabannya atau your. Jadi my itu artinya kepunyaanku, punyaku, your, punyamu. Yang bikin beda adalah nanti di kotak ini. Tanteku, sepupuku, tadi sepupu kan cousin. Terus pamanku, kakekku, kakek dan nenekmu, punyamu ya. Jadi artinya yang ngebedain adalah ku, punyaku, mu, punyamu. Kalau ku berarti my, kalau mu berarti your. Ingat aja, kalau mu mulutnya itu kan monyong, bu, berarti your. Jadi monyongnya sama. Tapi kalau ku berarti my. Ya. Who's she? Nah, tadi kan kalau seperti ini anak-anak jawabnya adalah mulainya dari sini. Dari sini dulu. She baru ambil koma S-nya di sini. Jadi kan harusnya who is she. Karena kita sekarang lagi mau belajar menggabungkan jadi she is, jadi she's. Nah, jadi jawabannya seperti ini. She, ini ambil aja, dicuri ke sini. Jadi she kasih koma atas S. Jadi sebenarnya huruf I-nya itu harusnya ada di sini kan. Who is she? Tetapi karena sekarang kita belajar mau menggabungkan, I-nya kamu ilangin, kamu ganti ke koma atas, petik atas. She's my aunt. Tanteku kan, tante kan aunt tadi kan. Ku, punyaku berarti my aunt. Ya, semoga nggak pusing. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, kalau ini gimana, Miss? Kan kita lagi belajar menggabungkan kata, Miss, seperti ini. Nah, caranya gampang. Ya, ini, tadi kan misalnya ajarin, kalau jawabnya mulai dari paling belakang kan, terus ke tengah kan. Who are they? Sepupuku. Berarti sepupuku berarti pakai sepupu, cousin, berarti pakainya my, ya kan? Nah, di sini jawabnya sama. Selalu mulai dari paling belakang. They-nya dulu yang anak-anak tulis, ya kan? Nah, kalau yang ini I-nya hilang, ini huruf depannya yang hilang ya, itu A. A-nya ini yang kamu ganti koma. Jadi A-nya ini kamu ganti koma, terus kasih R dan E. R dan E-nya ambil dari sini. Jadi bacanya they're my cousins. Miss, kenapa cousin-nya ada S, Miss, di sini? Ya, karena dia di sini pakai R. R itu berarti bendanya banyak, lebih dari satu. Sedangkan kalau is di sini dia cuma satu, jadi anak-anak gak usah tambahin apa-apa. Ya, who are they? They're my cousins. Oke? Nah, selanjutnya. Who are you? Jawabannya boleh nggak? You are, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, anak-anak, who are you itu artinya kamu siapa? Masa kamu kalau ditanya nih, kamu siapa? Kamu adalah Tony. Nggak mungkin dong ngomongnya kayak gitu. Harusnya bilang saya. Jadi, kalau ketemu pertanyaan who are you, anak-anak jawabannya pakainya I am atau I'm. I'm, pamanmu ya, punyamu berarti pakai your kan? I'm your uncle. Ya. Nah, jadi untuk khusus
tanya kamu siapa di sini, karena pamannya cuma satu, berarti pakai uncle-nya satu aja. Ya, gitu. Jadi nggak usah pusing. Miss Angel kan tadi ngomong, kalau misalnya R itu berarti bendanya banyak. Iya, bener, anak-anak pinter. Cuman di sini kan tanyanya siapa kamu, dan orangnya itu kan pamanmu. Ya kan, pamannya cuma satu. Berarti pakainya uncle-nya satu aja. Tapi kalau misalnya Miss ganti paman-pamanmu, anak-anak boleh we, pakainya juga we are jawabannya, nggak bisa. Ya, jadi mendingan gini aja. Kalau anak-anak bertanya tentang who are you, kamu siapa? Berarti jawabannya saya. Udah gitu aja. Ya, kamu siapa? Saya itu I am. Kalau disingkat jadi I'm. Lanjut ya. Who is he? Nah, jadi khusus yang are you doang nih yang mungkin membingungkan ya. Kalau jawabannya are you berarti jawabannya I am. Tapi kalau who is he, ya udah ini dari ikutin aja. His. He is kan i-nya kamu ganti kan? Nah, jadi jawabannya he's your grandpa. Your-nya itu dapat dari mu, punyamu. Kakek itu kan kalau di buku itu kan grandpa. Oh, di sini nggak ada ya di buku kamu ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi misalnya akan pakai kata-kata yang ada di buku aja ya. Grandson, grandpa, grandma ada tidak di buku sini? Coba Miss cek sebentar. Oke, kalau anak-anak bingung, anak-anak itu bisa lihat dari grandson, kata-kata grandson yang ada di halaman 22, ya. Grand-nya kamu ambil, terus tinggal ditambahin ma, terus grandpa misalnya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti Miss Angel akan kasih coba latihannya biar pada tahu ya. Oke, sekarang lagi nih. Jadi khusus RD ya, yang khusus RD itu yang harus ditambahin S, banyak. Contoh yang lainnya adalah who are they, kakek dan nenekmu. Kalau kakek aja kan grandpa, kalau nenek aja kan grandma. Tapi kalau kakek dan nenek itu adalah grandparents. Nah, grandparents itu sebenarnya ada di halaman, anak-anak juga bisa baca di halaman 28 ya. Di situ ada baby, terus ada twins, artinya kembar, berarti itu banyak. Terus ada parents, ya itu juga bisa buat vocabulary word kamu. Parents itu orang tua, nah ini grandparents, berarti nenek dan kakek. Ya, berarti kita bisa pakai kata grandparents di sini. Nah, berarti who are they? Kakek dan nenekmu. Kita lihat dulu mu itu kan your. Ya kan? Berarti kita jawabnya dari sini. They're seperti ini. They're your grandparents. Oke. Jadi pokoknya intinya nanti kalau anak-anak ketemu kata are, berarti bendanya itu ada banyak. Pengecualian kalau pertanyaannya who are you? Karena jawabannya kan kamu siapa? Aku itu kan sendiri. Makanya nggak usah ditambahin s gitu ya. Jadi khusus untuk who are you aja yang kamu tidak tambahin s. Who are you? I'm your uncle. Jadi nggak bisa I'm itu kan sendiri orangnya. Saya. Ya. Nah ini ada juga yang nanya. Jadi kalau who are you jawabannya I am. Tapi kalau pertanyaan who am I jawabannya you are my sister. Oke. Jadi yang anak-anak mungkin bingung adalah di sini pertanyaannya dua ini sebenarnya kalau menurut Miss ya. Who are you? Nah, kalau who are you jawabannya I am. Kamu siapa? Saya. Berarti orangnya sendiri. Nah, kalau who am I? Saya siapa? Oh, kamu kakak perempuanku. Nah, berarti jawabannya you are. Aku siapa? Kamu jawabannya. Tapi kamu siapa? Aku gitu. Ya, jadi nanti anak-anak belajar lagi yang bagian sini who are you? Jawabannya I am. Tapi who am I? Jawabannya you are. Cuman ini aja sih yang suka kebalik. Ya, kalau bingung diartiin dulu aja ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya lihat dari sini, who is she? Dia siapa? Nah, makanya jawabannya dia, she is. Ini apa? Who are they? Mereka siapa? Oh, mereka sepupuku. Nah, itu kan jawabannya benar dong. Tapi, masa kalau ditanyaan, who are you? Who are you? Kamu siapa? You are? Kan aneh. Masa kamu? Gitu kan? Kalau bertanya, who are you? Siapa kamu? Saya, Miss Angel. Terus, misalnya tanya, siapa saya? Ya kan? Kamu, Miss Angel. Kamu guru saya, gitu. Ya.
Oke, kita lanjut. Kita selain belajar who is, tadi kan kita juga belajar bikin kalimatnya jadi pendek kan. He is jadi his. Nah ini loh anak-anak. Kalau I am, jadi bagian ini a, I, itu kamu ganti semua sama koma di atas. I am jadi I'm. Oke, kalau you are, you, ini hapus a-nya, pokoknya ada a-nya, dihapus kamu ganti koma. Ini dua, yang belakang aja yang boleh kamu copy ke belakang. Oke, we are jadi we're. They are jadi their. He is tadi jadi his. She is jadi she's. It is jadi its. Ya. Jadi yang kalian bisa copy itu bagian depan sininya. Cuman bagian tengahnya ini huruf pertama ini harus kalian hapus, kamu ganti ke koma atas. Jadi seperti contoh yang tadi misalnya ajarin, misalnya kasih 2 contoh ya, karena depan sudah dikasih contoh. Who is it? Berarti it is kan? Nah, kalau it is ini kan ini. Berarti anak-anak ganti jadi it's anjingku, my dog. It's my dog. Who are they? Nih, tante-tantemu. Berarti tante-tante banyak ya. They-nya banyak. Berarti jawabannya kan they are. Gitu kan jawabannya dari belakang ke tengah kan. Ya udah they, A-nya kamu coret, diganti R sama E. They are your aunts. Karena they itu banyak. Tuh, jangan dibikin pusing ya anak-anak ya. Cari gampangnya misalnya udah ajarin. Kalau ketemu kata pertanyaan seperti ini, mulai dari belakang. Terus ininya dihilangkan, dikasih koma. Atas, ketik atas, dikasih S ya, di copy ke sini. Baru lihat dari sini, punyaku berarti pakai my, punyamu berarti pakai your. Baru deh anjingan dog. Terus tante kan aunt. Ini dikasih S cuman karena banyak tantenya. Oke, kita masih ada satu lagi nih anak-anak. Satu lagi yang harus dipelajarin adalah where is. Tadi kan who is, siapa. Sekarang where is, itu di mana. Ya, sama seperti yang ada di buku, makanya anak-anak itu belajar house, garden, store, itu nama-nama tempatnya. Di mana papa? Kamu? Oh, my father is in the restaurant, misalnya. Kita contoh. Nah, di sini kan kita udah belajar my sama your. Nah, tapi nanti kalau pertanyaannya anak-anak kelihatan my, anak-anak jawabnya pakai your. Tetapi kalau anak-anak ketemu pertanyaan your, anak-anak jawabannya my. Pusing? Gak usah. Kita lihat sama-sama contohnya. Here we go. Where are your dollars? Nah, ini kan your kan? Tadi Miss bilang apa? Kalau your dijawabnya apa? My. Nah, jadi nanti jawabnya mulai dari sini. Tadi kan dari sini mulainya. Tapi sekarang dari sini, dari ketiga. Where are your daughters? My, diganti dulu my. Daughters, di tengah dulu my. Daughters, baru are. Are. Nah, baru kasih tahu nama tempatnya. Misalnya kasih gambar house mungkin. Atau di sini kitchen. Are in the kitchen. Where is my dad? Kalau my jawabannya apa? Your. Ya kan? Where is my dad? Dijawab, oh, ayah saya mana? Oh, ayah kamu di, misalnya gitu. Nah, di sini, your dad is in the post office. Ya, anak-anak jangan bingung, ini kitchen sama post office ini kan sebagai contoh. Tapi nanti kalau ada Google Form, misalnya akan kasih gambarnya kok. Jadi kalian tahu orangnya di mana. Gitu ya. Where is my dad? Your dad. Ingat, my berubah jadi your dulu. Your dad baru is, jadi ke tengah, ke belakang, ke depan. Your dad is in the post office. Where is your grandpa? Your berubah jadi my. Jadi, my grandpa is in the bank, misalnya. Ya, pakai in the belakangnya kalau nama tempat ya. Terus terakhir kita punya where are my granddaughters? Tadi grandson, granddaughter udah tahu kan? Grandson artinya cucu laki-laki, granddaughters cucu perempuan. Nah, di sini berarti pertanyaannya adalah di mana cucu perempuanku banyak karena di granddaughters. Kan are ya. Jadi my berubahin dulu. Your granddaughters are in the garden. Itu cuma sekilas contohnya aja ya anak-anak ya. Jadi ini caranya sama yang sebelumnya.
Oke, cuman ini yang my dijawab your dijawab my. Dan ini ada di halaman 25. Ya, yang bagian atasnya look. Where is my uncle? Your uncle is in the house. Where is your uncle? My uncle is in the house. Jadi, di sini penggunaannya my berubah jadi your berubah jadi my. Seperti itu. Oke, gimana anak-anak? Ya, intinya bahasa Inggris ini harus latihan banyak-banyak. Ya, nggak apa-apa contoh soal Miss Angel kasih ini. Suruh bantuan mama, tulis lagi di buku cetak, Ma. Aku mau coba jawab. Nanti aku biar tahu lagi nih, waktu aku nonton aku salah di mana. Ya, intinya tidak boleh malas. Karena anak-anak sekarang kerjaannya menonton pembelajaran, terus mengulang lagi videonya karena pembelajarannya sekarang dari video juga kan. Dan juga soal-soalnya bisa mama tulis di kertas sama seperti yang ada di video Miss. Terus kamu kerjain deh. Nah, nanti baru dikasih latihan. Seperti itu. Oke, anak-anak, just my suggestion for everyone, don't give up. Jadi Miss Angel kasih masukan aja, jangan pernah menyerah. Dan kalau nggak bisa, jangan lupa video ini diulang-ulang terus, oke? Karena video ini kuncinya anak-anak ya. Kalau mamanya nggak bisa ngajarin juga, kan bisa lihat lagi videonya gitu. Kalau anak-anak nggak ngerti juga, anak-anak yang nonton videonya. Oke, see you again in the next video. Bye-bye.